Di sebuah desa sunyi, kekayaan datang terlalu cepat, terlalu mulus, dan terlalu mahal harganya. Rumah reot berubah istana. Bayi lahir tanpa disambut bahagia, dan malam dipenuhi langkah kecil tak kasat mata. Ini bukan kisah sukses. Ini awal kutukan yang diwariskan. Di ujung desa Sumberwungu, sebuah rumah mendadak menjadi pusat perhatian warga. Rumah milik Pak Satrio, pria parubaya yang selama bertahun-tahun dikenal hidup pas-pasan, kini berubah drastis dalam waktu yang dianggap tak masuk akal. Bangunan kayu tua yang dulu reot dan nyaris ambruk kini berdiri kokoh dengan lantai keramik mengilap dan dinding bercat baru. Di halaman, sebuah mobil keluaran terbaru terparkir rapi, sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh warga desa yang mengenalnya sejak lama. Perubahan itu bukan hanya soal fisik rumah. Usaha toko kelontong milik Satrio yang dulu sepi pembeli, kini selalu ramai sejak pagi hingga larut malam. Barang dagangan tak pernah kosong, uang tunai berlimpah, dan transaksi berlangsung tanpa henti. Warga mulai berbisik-bisik. Tidak ada warisan, tidak ada proyek besar, dan Satrio tak pernah merantau. Kekayaan itu datang terlalu cepat, terlalu mulus, seolah mengalir tanpa sebab yang jelas. Beberapa tetangga mengaku mulai merasa tidak nyaman. Mereka memperhatikan bahwa sejak rumah itu direnovasi, Satrio jarang berbaur. Wajahnya tampak lebih pucat, sorot matanya gelisah, dan senyumnya terasa dipaksakan. Istrinya, Ratna, juga jarang terlihat keluar rumah. Jikapun muncul, ia tampak lelah, seolah tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Namun setiap kali ditanya, mereka hanya menjawab singkat, "Lagi banyak urusan." Keanehan mulai terasa jelas saat malam tiba. Warga yang rumahnya berdekatan memperhatikan satu hal yang ganjil. Lampu dapur rumah Satrio hampir selalu menyala sampai subuh. Tidak sekali dua kali, tetapi setiap malam. Dari luar, bayangan samar terlihat bergerak di balik jendela dapur, meski tak ada aktivitas memasak. Beberapa warga yang terbangun tengah malam mengaku mendengar suara berisik seperti benda kecil terjatuh, disertai bunyi langkah cepat yang tidak lazim. Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah suara itu berasal dari atas rumah. Langkah-langkah kecil, ringan, berlari cepat di langit-langit, seolah ada sesuatu yang mondar-mandir tanpa henti. Ketika pagi tiba dan warga memberanikan diri bertanya, Satrio hanya tertawa kaku dan mengatakan itu suara tikus. Namun tak satupun warga pernah melihat jejak tikus, lubang, atau kotoran di sekitar rumah tersebut. Tanpa disadari warga, rumah yang kini tampak mewah itu perlahan berubah menjadi tempat yang dihindari. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, dan orang-orang memilih mempercepat langkah saat melintas di depannya pada malam hari. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Yang jelas, di balik kemewahan yang mencolok, ada sesuatu yang hidup dan bergerak dalam gelap. Sesuatu yang belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Kecurigaan warga desa Sumberwungu perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa kekayaan Pak Satrio bukanlah sesuatu yang wajar. Setelah keanehan demi keanehan terjadi di sekitar rumahnya, sejumlah warga mulai mengingat kembali masa sulit yang dialami Satrio beberapa tahun sebelumnya. Ia pernah dikenal sebagai pria yang terjerat utang, dikejar penagih, dan hampir kehilangan rumahnya. Dalam waktu singkat, dari titik terendah itulah, hidupnya justru berbalik 180 derajat tanpa penjelasan rasional. Beberapa warga tua desa mengaku terakhir melihat Satrio keluar desa pada suatu malam yang aneh, malam tanpa bulan. Ia pergi seorang diri, mengenakan jaket lusuh, mengendarai motor tua yang kini sudah tak pernah terlihat lagi. Tujuannya bukan ke kota, melainkan ke arah hutan jati di perbatasan desa, wilayah yang sejak lama dikenal angker dan jarang dilalui orang setelah senja. Malam itu, hujan rintik turun perlahan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Menurut cerita yang beredar, di dalam hutan itulah tinggal seorang dukun tua yang namanya tak pernah disebut dengan jelas. Sosoknya dikenal hanya lewat bisikan, seorang penjaga perjanjian, perantara antara manusia dan makhluk halus pencari tumbal. Tidak semua orang bisa menemuinya, dan tidak semua yang datang akan pulang dengan utuh. Warga percaya, siapapun yang masuk hutan itu dengan niat tertentu, sesungguhnya sudah menyiapkan diri untuk kehilangan sesuatu yang paling berharga. Satrio, dalam pengakuan samar yang pernah ia ucapkan saat mabuk beberapa bulan lalu, menyebut bahwa malam itu adalah malam terakhirnya sebagai orang miskin. Ia berbicara dengan nada kosong, seolah mengulang kalimat yang bukan sepenuhnya miliknya. Beberapa saksi mengaku melihat matanya merah dan wajahnya basah oleh keringat dingin,
bahkan sebelum ia menenggak minuman keras tersebut. Konon, ritual perjanjian itu dilakukan saat bulan mati, ketika langit benar-benar gelap dan batas antara dunia manusia dan dunia gaib dipercaya paling tipis. Di saat itulah Satrio disebut telah mengucapkan janji yang mengikat hidupnya selamanya. Tidak ada saksi, tidak ada doa, hanya syarat yang dibisikkan pelan namun menghantam batin. Pengorbanan yang bukan darah, bukan nyawa, melainkan sesuatu yang harus terus diberikan. Sejak malam itu, perubahan pada diri Satrio mulai terasa bahkan sebelum kekayaan datang. Ia menjadi mudah terkejut, sulit tidur, dan sering terlihat melamun di dapur rumah lamanya. Tetangga yang kebetulan terbangun dini hari pernah melihat Satrio duduk sendirian, menatap kosong ke arah lantai dapur, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Tak lama setelah itu, Ratna, istrinya, diketahui mengandung anak pertama mereka. Kabar tersebut awalnya disambut bahagia oleh warga, namun kini justru menjadi bagian dari teka-teki yang mengerikan. Kehamilan itu datang bersamaan dengan mulai derasnya rezeki Satrio. Renovasi rumah, mobil baru, dan lonjakan usaha terjadi hampir bersamaan, seolah mengikuti satu pola yang tak bisa dijelaskan secara logika. Para sesepuh desa mulai berani bersuara. Mereka menyebut adanya kemungkinan pesugihan tingkat tinggi, jenis yang jarang dibicarakan karena risikonya terlalu besar. Pesugihan yang tidak meminta korban sekali waktu, tetapi menuntut perawatan berkelanjutan. Dalam bisikan pelan, mereka menyebut satu istilah yang membuat bulu kuduk merinding, tumbal susuan. Istilah itu merujuk pada perjanjian gaib yang melibatkan makhluk kecil penjaga harta, yang harus diperlakukan layaknya bayi, diberi makan, dirawat, dan dipenuhi kebutuhannya. Jika lalai, konsekuensinya tidak hanya berhenti pada hilangnya kekayaan, tetapi bisa berujung pada kehancuran keluarga. Tidak semua orang yang memulai perjanjian ini mampu bertahan hingga akhir. Kini, ketika warga kembali mengingat suara langkah kecil di langit-langit rumah Satrio, lampu dapur yang tak pernah padam, dan perubahan drastis dalam hidupnya, satu pertanyaan mulai menguat di benak mereka. Apa yang sebenarnya telah disepakati Satrio di bawah bulan mati malam itu? Dan siapa yang kini menagih janji tersebut? Kelahiran anak pertama Pak Satrio, awalnya dianggap sebagai penutup sempurna dari rangkaian keberuntungan yang menimpa keluarganya. Bayi laki-laki itu lahir di tengah kondisi ekonomi yang tiba-tiba mapan, rumah yang telah direnovasi, dan usaha yang terus berkembang. Warga desa sempat berpikir, mungkin semua kecurigaan mereka selama ini berlebihan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sejak malam pertama bayi tersebut dibawa pulang ke rumah, tangisan mulai terdengar, panjang, nyaring, dan tidak wajar. Tangisan itu bukan tangisan bayi biasa. Ratna, sang ibu, mengaku anaknya menangis hampir setiap malam tanpa henti, terutama menjelang tengah malam hingga dini hari. Anehnya, tangisan itu seringkali berhenti mendadak. Bukan karena bayi tertidur pulas, melainkan seolah ada sesuatu yang menenangkannya. Namun setiap pagi, kondisi bayi justru semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya tampak lemas, wajahnya pucat, dan berat badannya sulit bertambah meski rutin disusui. Ratna mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya sendiri. ASI yang awalnya melimpah terasa cepat habis, seolah terkuras tanpa sebab. Ia sering terbangun dalam keadaan lelah ekstrim, dadanya terasa nyeri, dan kepalanya pusing berkepanjangan. Dokter desa yang memeriksanya tidak menemukan kelainan medis yang jelas. Namun setiap kali Ratna pulang ke rumah, rasa tidak nyaman itu kembali, terutama saat malam semakin larut. Sejumlah tetangga yang rumahnya berdekatan mengaku sering mendengar bukan hanya satu tangisan, melainkan dua suara yang tumpang tindih. Satu jelas berasal dari bayi, sementara satu lagi terdengar lebih lirih, lebih serak, dan seolah berasal dari sudut rumah yang berbeda. Ada pula yang bersumpah mendengar suara cekikikan kecil di sela tangisan tersebut, sesuatu yang sama sekali tidak bisa dijelaskan secara logika. Keanehan mencapai puncaknya ketika Ratna mengaku melihat sosok asing di dalam rumah. Suatu malam, saat ia terbangun untuk menyusui, ia melihat bayangan kecil berjongkok di dekat lemari dapur. Tubuhnya tidak proporsional, kepalanya besar, dan matanya berkilat dalam gelap. Sosok itu menghilang seketika ketika Ratna menjerit. Namun sejak malam itu, ketakutannya berubah menjadi firasat buruk yang tak pernah pergi. Pak Satrio, ketika dimintai keterangan oleh kerabat dekat, terlihat semakin tertutup. Ia melarang siapapun masuk area dapur saat malam hari, dan selalu memastikan pintu terkunci rapat. Namun justru dari dapur itulah aroma aneh sering tercium,
Bau susu basi bercampur amis yang menusuk hidung. Setiap pagi, lantai dapur kerap ditemukan dalam keadaan lembab, seolah baru saja dibersihkan dari sesuatu yang tidak ingin ia jelaskan. Para sesepuh desa mulai menyatukan potongan-potongan kejadian yang selama ini terpisah. Tangisan bayi yang tak kunjung reda, ASI yang terkuras, suara langkah kecil di langit-langit, serta bau susu di dapur. Semuanya mengarah pada satu dugaan yang semakin menguat. Mereka percaya bahwa makhluk yang menjadi bagian dari perjanjian Satrio telah mulai dirawat. Dan yang paling murni dalam rumah itu kini telah menjadi sumbernya. Dalam kepercayaan lama yang jarang diucapkan secara terang-terangan, makhluk penjaga pesugihan semacam itu diyakini tidak pernah benar-benar puas. Ia akan terus menuntut perhatian, asupan, dan pengakuan, layaknya bayi yang tidak pernah tumbuh dewasa. Jika kebutuhannya terpenuhi, kekayaan akan mengalir. Namun jika diabaikan, gangguan akan berubah menjadi ancaman nyata. Ratna mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan mental yang berat. Ia sering menangis tanpa sebab, menolak menyusui di malam hari, dan beberapa kali berteriak ketakutan sambil menunjuk ke arah sudut rumah yang kosong. Tetangga yang mencoba menenangkannya justru merasakan hawa dingin tak wajar saat memasuki rumah tersebut, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari tempat yang tak terlihat. Kini, bagi warga desa Sumberwungu, satu hal menjadi jelas. Tangisan yang terdengar setiap malam dari rumah Pak Satrio bukan sekadar tangisan bayi. Itu adalah pertanda. Sebuah isyarat bahwa perjanjian di bawah bulan mati telah memasuki fase yang lebih berbahaya. Fase di mana makhluk yang disembunyikan mulai menuntut haknya, dan keluarga Satrio perlahan terseret ke dalam lingkaran yang semakin gelap. Sejak tangisan misterius itu menjadi rutinitas malam, rumah Pak Satrio perlahan berubah wajah. Bukan hanya suasananya yang terasa berat, tetapi juga kondisi fisiknya. Warga yang sempat masuk ke dalam rumah tersebut mengaku merasakan hawa dingin yang tidak wajar, bahkan di siang hari. Udara di dalam terasa lembab dan pengap, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin keluar. Kejanggalan itu semakin memperkuat keyakinan bahwa gangguan yang terjadi bukan lagi sekadar sugesti. Perubahan paling mencolok terjadi di area dapur. Lantai keramik yang baru dipasang kerap ditemukan basah setiap pagi, meski tidak ada bekas air bocor atau hujan. Di sudut-sudut lantai, beberapa tetangga melihat noda lengket berwarna keputihan yang sulit dibersihkan. Bau susu basi bercampur amis sering tercium, menusuk hidung dan bertahan lama. Anehnya, bau tersebut paling kuat menjelang subuh, lalu menghilang begitu matahari terbit. Gangguan juga mulai menyasar barang-barang di dalam rumah. Mainan bayi sering berpindah tempat tanpa alasan. Boneka yang diletakkan di kamar tiba-tiba ditemukan di dapur, dalam posisi berdiri menghadap dinding. Beberapa kali, Ratna menemukan dot bayi kosong tergeletak di lantai, padahal ia yakin telah menyimpannya. Kejadian-kejadian kecil ini awalnya dianggap sepele, namun frekuensinya semakin meningkat dari hari ke hari. Warga sekitar juga melaporkan suara-suara aneh yang kini tak hanya berasal dari langit-langit. Ketukan pelan terdengar dari dinding rumah, diikuti gesekan seperti kuku kecil yang diseret perlahan. Pada malam tertentu, terdengar suara langkah kaki ringan berlari mengelilingi atap, lalu berhenti tepat di atas kamar bayi. Ketika pagi tiba, tidak ada satupun tanda kerusakan yang bisa menjelaskan suara tersebut. Pak Satrio sendiri terlihat semakin tertekan. Ia jarang tidur, sering duduk termenung di dapur dengan rokok menyala hingga habis tanpa dihisap. Beberapa tetangga mengaku melihatnya berbicara sendiri, seolah sedang menenangkan seseorang yang tak terlihat. Saat ditegur, ia tersentak kaget dan langsung menutup pembicaraan. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ratna berada dalam kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya cekung, dan matanya selalu terlihat sembab. Ia mengaku sering merasa ada yang menarik bajunya saat sedang menyusui, atau merasakan sentuhan dingin di punggungnya. Pada satu kesempatan, ia menjerit histeris karena merasa ada tangan kecil yang ikut memegang payudaranya dalam gelap. Para sesepuh desa tak lagi menutup mata. Mereka menyebut tanda-tanda ini sebagai fase lanjutan dari pesugihan yang sudah aktif sepenuhnya. Dalam kepercayaan lama, ketika makhluk penjaga harta mulai menampakkan keberadaannya melalui gangguan fisik, itu berarti ikatan perjanjian telah menguat dan tidak bisa diputus sembarangan. Setiap penolakan atau kelalaian hanya akan memperparah situasi. Yang paling membuat warga bergidik adalah kondisi sang bayi. Meski masih hidup, ia tampak semakin lemah. Tangisannya terdengar parau, dan matanya sering terbuka kosong, tidak fokus pada apapun.
Beberapa orang bersumpah melihat bayi itu menoleh ke sudut ruangan dan tersenyum. Bukan senyum bayi biasa, melainkan senyum kaku yang terasa asing. Keanehan-keanehan tersebut membuat rumah Pak Satrio mulai dijauhi sepenuhnya. Tidak ada lagi tetangga yang berani bertamu, terutama setelah matahari terbenam. Anak-anak dilarang mendekat, dan orang dewasa memilih memutar jalan meski harus lebih jauh. Rumah itu, yang dulu menjadi simbol keberhasilan mendadak, kini berubah menjadi sumber ketakutan kolektif. Dengan semua tanda yang semakin nyata, satu kesimpulan tak terucap namun dipahami bersama mulai terbentuk di benak warga desa Sumberwungu. Makhluk yang dipelihara dalam rumah itu kini merasa cukup kuat untuk menuntut lebih. Dan ketika tuntutan itu tidak sepenuhnya terpenuhi, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar kekayaan, melainkan keselamatan seluruh keluarga Pak Satrio. Situasi di rumah Pak Satrio mencapai titik genting ketika Ratna jatuh sakit secara tiba-tiba. Tubuhnya demam tinggi selama berhari-hari. Namun anehnya bukan panas biasa. Kulitnya terasa dingin saat disentuh, keringatnya berbau anyir, dan napasnya tersengal seolah kelelahan ekstrim. Sejak sakit itu, satu hal yang paling mencolok terjadi, ASI Ratna berhenti mengalir sama sekali. Tidak menetes, tidak keluar setetes pun, seakan tubuhnya mendadak ditutup. Bagi warga yang memahami kepercayaan lama, kondisi ini langsung dianggap sebagai pertanda buruk. Dalam praktik pesugihan tertentu, berhentinya asupan dipercaya sebagai pelanggaran pantangan, baik disengaja maupun tidak. Ratna yang terbaring lemah tidak lagi mampu menyusui, sementara bayi mereka terus menangis setiap malam dengan suara yang semakin parau. Tangisan itu terdengar seperti kemarahan, bukan sekadar rasa lapar. Sejak malam pertama Ratna tidak menyusui, gangguan di rumah Satrio berubah drastis. Jika sebelumnya hanya suara langkah dan ketukan, kini muncul suara tawa kecil yang jelas terdengar dari dapur. Tawa itu bernada tinggi, cekikikan pendek, dan terdengar berulang-ulang menjelang tengah malam. Lampu dapur berkedip tanpa sebab, lalu menyala terang hingga pagi, seolah ada aktivitas yang sedang berlangsung di dalamnya. Pak Satrio terlihat semakin panik. Ia bolak-balik ke dapur, membuka dan menutup lemari, memeriksa lantai, dan berkali-kali menyiram air sambil berbisik lirih. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan melihat Satrio berlutut di depan wastafel dapur, tangannya gemetar, mulutnya komat-kamit seperti memohon ampun. Namun tidak ada jawaban, yang terdengar hanya suara tawa kecil yang semakin keras. Malam berikutnya menjadi malam yang paling mengerikan sejak semua keanehan bermula. Sekitar pukul 2 dini hari, warga dikejutkan oleh suara benda pecah dari rumah Satrio. Lemari jatuh, piring berhamburan, dan pintu dapur terbanting keras berkali-kali. Dari dalam rumah terdengar jeritan Ratna yang histeris, bercampur dengan tangisan bayi dan suara cekikikan yang tak berhenti. Beberapa tetangga memberanikan diri mendekat, namun tak satu pun berani masuk. Dari balik jendela dapur, mereka melihat pemandangan yang membuat darah membeku. Lantai dapur basah oleh cairan putih yang berceceran, sementara di dinding terdapat bekas goresan kecil seperti cakaran. Udara di sekitar rumah terasa menusuk tulang, membuat siapapun yang berdiri terlalu lama merasa mual dan pusing. Keesokan paginya, kondisi rumah Satrio tampak porak-poranda. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi sang bayi. Tubuhnya tampak semakin lemah, bibirnya membiru, dan tangisannya hampir tak bersuara. Ratna hanya bisa memeluk anaknya sambil menangis. Berulang kali mengatakan bahwa ia merasa ada yang marah di dalam rumah itu. Para sesepuh desa akhirnya sepakat bahwa pantangan telah dilanggar. Dalam kepercayaan yang mereka pegang, makhluk penjaga pesugihan tidak pernah menerima alasan manusia. Sakit, lemah, atau tak sanggup, semuanya tidak berarti apa-apa. Ketika asupan dihentikan, maka makhluk tersebut akan mencari pengganti, atau mengambil sendiri apa yang dianggap menjadi haknya. Pak Satrio dilaporkan mencoba mencari kembali dukun yang dulu menengahi perjanjiannya. Namun hutan jati itu kini terasa berbeda. Beberapa orang yang ikut mengantar mengaku mendengar suara tangisan bayi dari dalam hutan, meski tak ada seorang pun di sana. Dukun tua itu tak pernah ditemukan. Seolah perantara telah pergi, meninggalkan Satrio sendirian menghadapi konsekuensi perjanjian. Dengan pantangan yang telah dilanggar dan perjanjian yang tak lagi seimbang, warga desa Sumberwungu mulai menyadari bahwa bencana sesungguhnya belum terjadi. Apa yang mereka saksikan selama ini hanyalah peringatan awal. Malam pengambilan, sebagaimana disebut dalam cerita-cerita lama, diakini sudah sangat dekat,
dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang akan menjadi gantinya. Malam itu turun dengan cara yang tidak biasa di desa Sumberwungu. Hujan mengguyur deras sejak senja, disertai angin dingin yang membuat pepohonan di sekitar rumah Pak Satrio berderit seperti merintih. Listrik di beberapa rumah sempat padam. Namun anehnya, rumah Satrio justru tampak terang benderang. Lampu dapur menyala lebih terang dari biasanya, memantulkan bayangan-bayangan aneh di jendela yang membuat warga memilih mengunci pintu rapat-rapat. Sekitar tengah malam, tangisan bayi kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Tangisan itu tidak panjang, melainkan terputus-putus, seolah diselingi suara napas berat. Ratna terbangun dalam kondisi panik. Ia merasa dadanya kembali nyeri, meski ASI sudah lama tidak keluar. Saat ia bangkit menuju kamar bayi, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, dan lantai rumah terasa basah seperti dilapisi embun tebal. Ketika Ratna mencapai buayan, tubuhnya mendadak lemas. Buayan itu kosong. Selimut terlipat rapi, tidak ada tanda bayi berguling atau jatuh. Dalam kepanikan, Ratna menjerit memanggil Satrio. Jeritannya menggema di dalam rumah, bercampur dengan suara cekikikan kecil yang kini terdengar jelas. Tidak lagi samar, tidak lagi bersembunyi. Satrio berlari ke dapur, seolah sudah tahu kemana harus menuju. Di sanalah pintu belakang terbuka lebar, meski sebelumnya terkunci rapat. Hujan masuk membasahi lantai, dan jejak kaki kecil terlihat jelas mengarah ke halaman belakang. Jejak itu tidak seperti kaki manusia, melainkan lebih pendek, lebih rapat, dan meninggalkan lendir keputihan di setiap langkahnya. Di belakang rumah, di bawah pohon pisang yang daunnya merunduk berat oleh hujan, Satrio melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa kewarasannya. Sebuah sosok kecil berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, kepalanya besar, kulitnya pucat keabu-abuan. Dalam gendongannya, bayi mereka terdiam, bukan tertidur, melainkan terlalu sunyi untuk disebut hidup. Ratna jatuh berlutut sambil menjerit histeris. Ia mencoba merangkak mendekat, namun kakinya terasa kaku, seolah tanah menahannya. Sosok itu perlahan menoleh. Matanya merah menyala, bibirnya basah, dan dari mulutnya menetes cairan putih yang bercampur darah. Dengan suara serak yang tidak sepenuhnya seperti suara anak kecil, makhluk itu berbisik, "Yang ini, sudah tidak cukup." Satrio mencoba memohon. Ia berteriak, menangis, bersumpah akan memberikan apapun. Namun makhluk itu hanya tertawa pelan. Tertawa yang sama yang selama ini terdengar di langit-langit rumah. Dalam satu gerakan cepat, sosok itu menghilang bersama bayi tersebut, meninggalkan bau amis yang menusuk dan kesunyian yang terasa memekakkan telinga. Warga desa yang mendengar jeritan Ratna akhirnya berdatangan setelah hujan mereda. Mereka menemukan Ratna tak sadarkan diri di halaman belakang, sementara Satrio duduk terpaku di tanah, menatap kosong ke arah pohon pisang. Tidak ada bayi, tidak ada jejak lanjutan. Seolah peristiwa itu tidak pernah terjadi, kecuali trauma yang tertinggal di wajah kedua orang tua tersebut. Menjelang pagi, bayi itu ditemukan kembali di dalam rumah, terbaring di atas meja dapur. Tubuhnya dingin, kaku, dan tidak lagi bernapas. Tidak ada luka, tidak ada darah berlebihan, hanya bekas lebam samar di leher dan dada, serta aroma susu basi yang sangat kuat di sekelilingnya. Dokter desa menyatakan bayi itu meninggal, namun tidak mampu menjelaskan penyebab pastinya. Kabar tentang malam pengambilan menyebar cepat ke seluruh desa. Para sesepuh hanya bisa menggeleng pelan, menyebut bahwa inilah akhir yang sering diceritakan dalam kisah-kisah lama. Ketika makhluk pesugihan tidak lagi puas, ia akan mengambil sendiri apa yang dianggap menjadi miliknya. Dan pada malam itu, kematian bayi Pak Satrio mengguncang desa Sumberwungu. Namun yang paling mengejutkan warga adalah satu kenyataan pahit. Kekayaan itu tidak ikut menghilang. Toko kelontong tetap ramai. Uang terus mengalir, dan mobil baru masih terparkir di halaman rumah. Seolah makhluk yang telah mengambil nyawa itu tidak pergi, melainkan tetap tinggal untuk menikmati hasil perjanjian. Bagi warga, inilah bagian paling mengerikan, ketika kemakmuran berdiri di atas tragedi. Setelah pemakaman, Pak Satrio berubah drastis. Ia jarang berbicara, sering tertawa sendiri, dan menghabiskan waktu berjam-jam duduk di dapur menatap lantai. Beberapa tetangga yang melihatnya dari jendela, mengaku Satrio kerap mengayun-ayunkan tangannya seperti sedang menggendong bayi. Saat ditegur, ia marah dan berteriak agar jangan ganggu anaknya yang sedang tidur. Ratna mengalami kondisi yang lebih parah.
Ia tidak lagi mengenali orang-orang di sekitarnya. Setiap malam, ia terbangun sambil menangis dan menjerit. Merasakan payudaranya kembali nyeri seolah ada yang menyusu. Beberapa kali ia ditemukan duduk di sudut dapur, memeluk kain lap basah sambil berbisik lembut, menyanyikan lagu Nina Bobo pada ruang kosong. Gangguan di rumah itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Warga yang melintas tengah malam melaporkan melihat bayangan kecil berdiri di balik tirai dapur. Lampu menyala sendiri, air mengalir tanpa dibuka, dan aroma susu basi kini bercampur bau busuk yang menusuk. Tidak ada lagi yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar lewat. Yang lebih mengerikan, uang hasil usaha Satrio mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Beberapa pelanggan mengeluh uang kembalian mereka terasa lengket dan berbau asam. Ada yang mengaku melihat bercak putih mengering di permukaan uang kertas. Namun setiap kali dihitung, jumlahnya selalu lebih. Seolah ada tangan tak terlihat yang menambahkannya. Para sesepuh desa menyebut kondisi ini sebagai fase pembusukan. Dalam kepercayaan lama, ketika pesugihan telah mengambil tumbal terakhirnya, kekayaan yang tersisa tidak lagi membawa berkah, melainkan kutukan. Uang itu akan mengikat pemiliknya, membuatnya tidak bisa pergi, tidak bisa mati, dan tidak bisa lepas dari makhluk yang menagih perjanjian. Pak Satrio beberapa kali mencoba menjual rumahnya dan pergi dari desa. Namun setiap calon pembeli mundur secara misterius. Ada yang mengaku mendengar tangisan bayi saat survei rumah, ada yang jatuh sakit sepulang dari sana, dan ada pula yang bersumpah melihat sosok kecil berlari di atap tepat di atas kepala mereka. Rumah itu seolah menolak ditinggalkan. Kondisi mental Satrio semakin memburuk. Suatu malam, ia berlari ke tengah jalan sambil berteriak bahwa anaknya lapar. Ia membawa botol susu kosong dan menyiramkannya ke aspal sambil tertawa terbahak-bahak. Warga terpaksa mengamankannya. Namun setelah itu, suara tawa kecil terdengar dari rumahnya sepanjang malam. Ratna akhirnya dibawa keluarganya keluar desa untuk dirawat. Namun menurut laporan, setiap malam ia tetap berteriak ketakutan. Merasa ada tangan kecil menarik rambutnya dan suara lirih memanggilnya, "Ibu." Tidak ada pengobatan yang berhasil. Seolah sebagian jiwanya tertinggal di dapur rumah itu, bersama sesuatu yang masih menunggu. Kini warga desa Sumberwungu mulai memahami satu hal yang terlambat disadari Pak Satrio. Pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Ketika tumbal sudah diambil, yang tersisa hanyalah kehidupan yang perlahan membusuk, kaya secara materi, namun kosong, hancur, dan terus dihantui oleh makhluk yang tak pernah merasa kenyang. Beberapa bulan setelah tragedi yang menimpa keluarga Pak Satrio, rumah di ujung desa Sumberwungu itu akhirnya ditinggalkan. Tidak ada acara pamitan, tidak ada penjelasan resmi. Suatu pagi, warga hanya mendapati pintu rumah terkunci rapat, halaman dipenuhi daun kering, dan mobil yang dulu menjadi simbol kemakmuran telah menghilang entah kemana. Namun kepergian penghuni tidak serta-merta mengakhiri cerita kelam yang melekat pada bangunan tersebut. Rumah itu kini dikenal warga sebagai rumah terlarang. Tak satupun orang berani masuk, bahkan sekadar berteduh dari hujan. Anak-anak dilarang mendekat, dan para orang tua akan langsung menyebut nama Tuhan jika harus melintas di depannya. Dari luar, rumah itu tampak utuh dan mewah. Namun suasananya terasa kosong dan menekan, seolah ada sesuatu yang masih menunggu di dalam. Warga sekitar melaporkan bahwa lampu dapur rumah tersebut masih sering menyala sendiri di malam hari. Tidak ada aliran listrik yang dicabut, tidak ada penghuni. Namun cahaya itu muncul menjelang tengah malam dan padam saat fajar. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan kecil bergerak di balik jendela dapur, disertai suara langkah ringan di langit-langit, suara yang sama seperti saat rumah itu masih dihuni. Pada malam-malam tertentu, aroma susu basi kembali tercium di sekitar rumah. Baunya menyebar perlahan, terutama saat hujan turun. Anjing-anjing desa menolak mendekat, dan ayam-ayam yang berkeliaran di halaman rumah itu sering ditemukan mati keesokan paginya tanpa luka yang jelas. Kejadian-kejadian ini memperkuat keyakinan warga bahwa makhluk yang terikat perjanjian tidak pernah benar-benar pergi. Pak Satrio sendiri menghilang dari peredaran. Ada yang mengatakan ia dibawa keluarganya ke kota lain, ada pula yang bersumpah melihatnya berkeliaran di pasar malam sambil menggendong sesuatu yang tak terlihat. Namun tidak satupun kabar tersebut bisa dipastikan kebenarannya. Yang jelas, nama Satrio kini jarang disebut, seolah warga sepakat menguburnya bersama cerita kelam itu. Ratna tidak pernah kembali ke desa. Menurut kerabatnya, kondisi kejiwaannya tidak pernah pulih sepenuhnya. Ia masih terbangun di malam hari,
berteriak ketakutan, dan merasa ada suara kecil yang memanggilnya dari kejauhan. Setiap kali mendengar tangisan bayi, tubuhnya gemetar hebat. Para perawat menyebutnya trauma berat. Namun warga desa tahu ada luka yang jauh lebih dalam dari sekadar trauma. Para sesepuh desa Sumberwungu kemudian sepakat menutup akses ke rumah tersebut secara simbolis. Mereka mengadakan doa bersama dari kejauhan, menanam penanda di depan rumah, dan memperingatkan siapapun yang berniat masuk. Dalam kepercayaan mereka, rumah itu telah menjadi titik ikatan, tempat di mana perjanjian gaib pernah disahkan dan tidak pernah benar-benar diputus. Cerita tentang rumah terlarang itu kini menyebar ke desa-desa lain. Banyak yang datang hanya untuk melihat dari jauh. Sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena ingin memastikan kisah pesugihan tumbal susuan itu benar-benar ada. Namun hampir semua yang datang pulang dengan wajah pucat, mengaku merasakan hawa dingin dan tekanan aneh meski hanya berdiri di depan pagar. Bagi warga Sumberwungu, rumah itu kini menjadi pengingat nyata tentang harga dari kekayaan instan. Bahwa ada perjanjian yang tidak tertulis, dan ada makhluk yang tidak pernah lupa. Sekali kesepakatan dibuat, konsekuensinya tidak hanya berhenti pada satu nyawa, tetapi bisa menghantui sebuah keluarga, bahkan sebuah tempat, selama bertahun-tahun. Dan hingga kini, setiap kali subuh tiba dan desa masih diselimuti kabut tipis, beberapa warga bersumpah mendengar suara lirih dari arah rumah itu. Bukan tangisan, bukan tawa, melainkan suara seperti bayi yang sedang menyusu. Sebuah pengingat sunyi bahwa pesugihan boleh memberi kekayaan, tetapi selalu menyisakan sesuatu yang tak pernah bisa ditebus kembali. 1 tahun setelah rumah Pak Satrio resmi ditinggalkan, desa Sumberwungu berusaha kembali hidup normal. Jalan desa diperbaiki, kegiatan warga berjalan seperti biasa, dan pembicaraan tentang rumah terlarang perlahan diredam. Namun bagi sebagian warga, ketenangan itu hanya bersifat permukaan. Di balik aktivitas harian, selalu ada perasaan bahwa sesuatu yang buruk belum benar-benar pergi, hanya bersembunyi dan menunggu. Laporan-laporan aneh mulai kembali muncul. Kali ini bukan lagi dari rumah tersebut, melainkan dari lingkungan sekitarnya. Seorang pedagang keliling mengaku kehilangan uang dalam jumlah besar setelah sempat berteduh di dekat rumah terlarang. Seorang anak kecil jatuh sakit tanpa sebab medis jelas setelah bermain terlalu dekat dengan halaman rumah itu. Kejadian-kejadian ini terkesan acak. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, berhubungan dengan uang dan anak-anak. Beberapa warga tua mulai menyebut bahwa kutukan pesugihan tidak selalu berhenti ketika pelaku pergi. Dalam kepercayaan lama, makhluk penjaga perjanjian akan tetap terikat pada lokasi selama ikatan awal belum diputus secara sempurna. Rumah itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan titik pusat, tempat makhluk tersebut pertama kali diberi makan dan diakui keberadaannya. Upaya untuk merobohkan rumah sempat dibicarakan. Namun setiap kali rencana itu muncul, selalu ada halangan. Alat berat mendadak rusak, pekerja jatuh sakit, atau dana desa tiba-tiba dialihkan ke kebutuhan lain. Beberapa warga menilai ini sebagai kebetulan, tetapi sebagian lain yakin bahwa rumah itu menolak disentuh, seolah masih memiliki kuasa atas apapun yang mendekat. Yang lebih mengkhawatirkan, suara-suara kini tak hanya terdengar pada malam hari. Seorang ibu mengaku mendengar suara cekikikan kecil dari arah dapur rumahnya sendiri, meski rumahnya berjarak puluhan meter dari rumah terlarang. Bau susu basi sesekali tercium di udara pagi, cepat menghilang namun cukup kuat untuk meninggalkan rasa mual dan gelisah. Cerita tentang Pak Satrio kembali mencuat ketika seorang warga desa lain mendadak mengalami lonjakan ekonomi yang mencurigakan. Usahanya maju pesat dalam waktu singkat, dan ia mulai jarang bergaul. Para sesepuh langsung mengingatkan, takut sejarah terulang. Bagi mereka, kisah Satrio bukan sekadar tragedi pribadi, melainkan peringatan kolektif tentang godaan jalan pintas. Beberapa orang luar desa yang mendengar kisah rumah terlarang datang dengan niat berbeda. Ada yang ingin membuktikan keberadaan makhluk gaib, ada pula yang diam-diam tertarik dengan cerita kekayaan instan. Warga melihat mereka berdiri lama di depan pagar rumah itu, berbicara pelan, atau menaruh sesuatu di sudut halaman. Tidak semua dari mereka kembali dengan kondisi yang sama seperti saat datang. Seorang penjaga malam desa pernah bersumpah melihat bayangan kecil berdiri di atap rumah terlarang, menatap ke arah rumah-rumah warga. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, seolah sedang menilai. Keesokan paginya, salah satu warga kehilangan sejumlah uang dari laci yang terkunci rapat. Tidak ada tanda pembobolan.
Para sesepuh akhirnya sepakat bahwa kutukan itu tidak akan hilang selama masih ada manusia yang tergoda. Pesugihan, dalam bentuk apapun, dipercaya akan selalu menemukan jalannya, entah melalui orang yang sama, atau korban berikutnya. Rumah Pak Satrio kini hanya menjadi simbol, sementara bahaya sesungguhnya adalah keinginan manusia itu sendiri. Kini, setiap kali ada warga yang mendadak kaya, Desa Sumberwungu tidak lagi bertanya bagaimana caranya. Mereka hanya saling berpandangan, mengingat kembali tangisan yang tak pernah dewasa, dan malam pengambilan yang pernah terjadi. Karena mereka tahu, kisah itu belum benar-benar berakhir, hanya berpindah bab. Dan selama masih ada yang percaya bahwa kekayaan bisa dibeli dengan perjanjian gelap, suara langkah kecil itu akan terus berlari, entah di langit-langit rumah kosong, atau di atas nurani manusia yang mulai goyah. Kecurigaan warga desa Sumberwungu akhirnya mengerucut pada satu nama baru. Seorang pria bernama Ardi, pendatang yang menetap di pinggir desa, mendadak mengalami lonjakan ekonomi yang nyaris identik dengan apa yang pernah dialami Pak Satrio. Usaha kecilnya berkembang tak wajar, hutangnya lunas dalam hitungan minggu, dan rumah kontrakannya mulai direnovasi besar-besaran. Bagi warga yang masih mengingat tragedi lama, pola ini terasa terlalu familiar untuk diabaikan. Ardi dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Ia datang ke desa dengan alasan mencari ketenangan, namun belakangan justru sering terlihat keluar malam seorang diri. Beberapa warga mengaku melihatnya berdiri lama di depan rumah terlarang, menatap kosong ke arah dapur yang jendelanya masih gelap. Tidak ada doa yang terdengar, hanya bisikan pelan yang sulit ditangkap, seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sejak Ardi menetap, gangguan aneh kembali meningkat. Suara langkah kecil yang sebelumnya hanya terdengar dari rumah terlarang, kini juga terdengar dari atap rumah kontrakannya. Lampu dapurnya menyala hingga subuh, dan aroma susu basi kembali tercium di sekitar lingkungan tersebut. Warga yang menyadari pola ini mulai merasa bahwa kutukan yang selama ini, diam, telah menemukan inangnya yang baru. Yang paling membuat warga merinding adalah kondisi keluarga Ardi. Ia tinggal bersama istrinya yang tengah mengandung anak pertama. Kehamilan itu awalnya disambut biasa saja. Namun bagi para sesepuh desa, kabar tersebut menjadi sinyal bahaya. Mereka mengingat dengan jelas bagaimana semuanya bermula pada keluarga Satrio. Kehamilan, kekayaan, lalu kehancuran yang datang bertahap namun pasti. Upaya peringatan dilakukan secara halus. Beberapa warga mencoba menasihati Ardi agar menjauh dari rumah terlarang dan tidak mencari jalan pintas dalam hidup. Namun setiap kali ditegur, Ardi hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Tatapan matanya kosong, seolah sebagian kesadarannya telah terikat pada sesuatu yang lain. Dalam laporan ronda malam, seorang penjaga desa mencatat kejadian mencurigakan. Ia melihat sosok kecil keluar dari arah rumah terlarang dan bergerak menuju rumah Ardi, melompat-lompat ringan di bawah cahaya lampu jalan. Sosok itu berhenti di depan dapur, lalu menghilang. Keesokan paginya, Ardi terlihat membeli perlengkapan bayi dalam jumlah besar, meski usia kandungan istrinya belum memasuki bulan akhir. Para sesepuh desa akhirnya sepakat bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Dalam kepercayaan lama, makhluk pesugihan tidak selalu terikat pada satu keluarga. Ketika satu perjanjian selesai, ia akan mencari pewaris, manusia baru yang bersedia, sadar atau tidak, untuk mengulang siklus yang sama. Dan pewarisan itu seringkali terjadi di tempat yang sama, dengan tanda-tanda yang nyaris serupa. Desa Sumberwungu kembali diliputi ketakutan yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya kecemasan kolektif yang tumbuh perlahan. Warga merasa seperti menyaksikan sebuah tragedi yang pernah terjadi, kini diputar ulang dengan pemeran yang berbeda. Mereka tahu bagaimana akhir ceritanya, namun tidak memiliki kuasa untuk menghentikannya. Rumah terlarang kini bukan lagi pusat perhatian semata, melainkan gerbang. Sebuah titik awal yang terus memancing manusia-manusia putus asa untuk mendekat. Bagi sebagian orang luar desa, rumah itu hanyalah bangunan kosong. Namun bagi warga Sumberwungu, ia adalah saksi bisu dari perjanjian yang terus diwariskan. Hingga kini, belum ada tragedi yang terjadi pada keluarga Ardi. Kehamilan istri Ardi yang semula berjalan normal perlahan berubah menjadi sumber kegelisahan baru di desa Sumberwungu. Warga mulai memperhatikan bahwa sejak memasuki bulan kelima, kondisi sang ibu sering menurun tanpa sebab medis yang jelas. Ia kerap mengeluh lelah berlebihan, dadanya nyeri meski belum menyusui,
dan sering terbangun tengah malam dengan perasaan seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Gangguan di rumah Ardi semakin mirip dengan apa yang pernah terjadi di rumah Pak Satrio. Lampu dapur tak pernah dimatikan. Bahkan ketika Ardi dan istrinya tidur, aroma susu basi mulai tercium, padahal tidak ada bayi di rumah tersebut. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara lirih seperti isapan halus di tengah malam, diikuti suara cekikikan pendek yang membuat bulu kuduk berdiri. Istri Ardi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang berulang. Dalam mimpinya, ia melihat sosok kecil berdiri di samping tempat tidur, memandangi perutnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak berbicara, hanya mengulurkan tangan kecilnya dan menempelkan telapak dingin ke perut sang ibu. Setiap kali terbangun, ia merasakan nyeri tajam dan perutnya mengeras tak wajar. Para sesepuh desa yang mendengar laporan tersebut mulai berani menyimpulkan bahwa kehamilan ini telah ditandai. Dalam kepercayaan lama, makhluk pesugihan tidak selalu menunggu bayi lahir untuk mengikat perjanjian. Penandaan bisa terjadi sejak dalam kandungan, sebagai bentuk klaim awal bahwa anak tersebut telah masuk dalam lingkaran perjanjian yang diwariskan. Ardi sendiri semakin tertutup. Ia tampak tenang di siang hari, namun sering terlihat gelisah saat malam tiba. Beberapa warga yang berpapasan dengannya mengaku melihat bekas cakaran kecil di lengannya. Ketika ditanya, Ardi hanya tersenyum kaku dan mengatakan bahwa itu luka biasa. Namun tatapan matanya semakin kosong, seolah pikirannya tak sepenuhnya berada di dunia nyata. Suatu malam, penjaga ronda mendengar suara tangisan dari rumah Ardi, padahal bayi itu belum lahir. Tangisan itu terdengar pelan namun jelas, seperti suara bayi yang tertahan. Ketika penjaga mendekat, suara itu mendadak berhenti, digantikan oleh tawa kecil yang cepat menghilang. Pagi harinya, istri Ardi mengalami pendarahan ringan dan harus dibawa ke bidan desa. Bidan tidak menemukan penyebab medis yang pasti. Detak jantung janin masih ada, namun lemah. Sang ibu terus menangis ketakutan, mengaku merasa ada yang ikut bernapas di dalam perutnya. Ia juga bersumpah mendengar suara menyusu dari dalam tubuhnya sendiri, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis maupun logika. Kabar ini membuat desa Sumberwungu kembali dicekam ketakutan. Warga merasa seolah sedang menyaksikan pengulangan tragedi lama, namun kali ini lebih cepat dan lebih kejam. Jika dulu makhluk itu menunggu bayi lahir, kini ia tampak tidak sabar, seakan belajar dari perjanjian sebelumnya dan mempercepat proses pengikatan. Para sesepuh mencoba melakukan doa bersama dari jarak jauh, namun mereka sadar upaya itu mungkin sudah terlambat. Dalam cerita-cerita lama, ketika seorang anak telah dijanjikan, hanya ada dua kemungkinan. Perjanjian dipenuhi sepenuhnya, atau makhluk itu akan mengambil dengan cara yang lebih brutal. Tidak ada jalan tengah. Kini setiap malam, warga desa Sumberwungu hidup dalam kecemasan senyap. Mereka tidak lagi menunggu teriakan atau keributan, melainkan keheningan yang